Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis, season ketiga, episode ke-36. Kali ini kita akan membahas mengenai ISG meroket, apakah saatnya kita jualan. Hari ini gue ditemani oleh full team, Julio, Sigma, dan dia. Halo semuanya. Halo. Halo semua. Langsung aja mungkin kita bahas pertama dari ini ya, dari indeks regional sendiri tuh, gimana kinerjanya selama ini secara year to date. Nah, kalau kita lihat secara year to date itu dari awal tahun ya, ternyata tuh ISG udah naik 11,32%. At least udah lumayan lah ya sebenarnya. Walaupun KLSE atau Malaysia ini sendiri minus 1,31%, Filipina plus 1,77%, STI Singapura 12,37%, kemudian ini Thailand 12,35%, Vietnam paling tinggi di Asia Tenggara 26,4%. Ini Hang Seng di minus 5,3%, Sensex atau India ini plus 30,31%. Iya, kenceng banget ya. Iya, kenceng banget. Kemudian Nikkei 6,45%. Jadi kalau dibandingin secara Asia Tenggara sih ya emang udah so-so lah ya, maksudnya udah mendekati apa ya, indeks-indeks di regionalnya gitu, kayak sama hampir mirip kayak sama Singapura sama Thailand lah, kira-kira 11-12%. Memang yang di atas kinerja rata-rata mungkin si Vietnam sama yang di bawah kinerja rata-rata itu cuma si Malaysia sama Filipina ya, karena masih minus 1,31 sama cuma plus 1,77%. Kalau dari Asia Timur sih Hang Seng malah minus ya 5,3%. Ini mungkin salah satunya disebabkan oleh karena apa ya, IPO yang nggak jadi, Alibaba awal tahun, kemudian apa, banyak perusahaan teknologi yang turun juga sih setahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Kalau India sendiri sih ini gue nggak tahu ya, maksudnya dia isinya apa aja, gue kurang familiar itu, tapi kinerja indeksnya luar biasa banget, plus 30,31%, sedangkan Nikkei ya standar lah 6,45% doang. Iya, itu karena siapa namanya? Nah, India itu nomor 1 inflow asing di Asia. Pertama India, kedua Kospi, yang ketiga kita. Kita tuh pokoknya per September kemarin kita itu masuk kan asing sekitar 700 miliar USD. Paling gede sih India ini sih sekitar 1,1 miliar USD. Oke. Ya mungkin karena ini kali ya, apa namanya, keberhasilan kita juga gitu buat menanggulangi COVID. Ya, jadi kan itu salah investor asing satunya. pada masuk. Ditambah mungkin booming harga komoditas yang ini ya, yang Oh iya benar. makin Sama meroket luar biasa itu ya, harga batu bara udah ada $240 per ton itu, yang biasanya cuma biasanya cuma 70 sampai 80, ini kali di 240, naik 3 kali lipatnya. Ini menguntungkan Indonesia banget ya, makanya tadi Indonesia yang tadinya minus 1% jadi plus langsung 11,32%. Itu yang menyebabkan salah satunya yang bikin oke, selain dana asing yang terus masuk sih ke Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai stock mover di bulan ini ya, bulan Oktober. Ada BRI 14,3%, UNVR 29,7 atau 30%, BCA itu 7,1%, Bank Mandiri 17%, BNI naik 34%, Astra naik 15%, MDKA naik 32%, HMSP naik 10%, BBHI, ini BBHI ini Bang Alo ya kalau nggak salah, 29%, sama ICBP 11,4%. Jadi memang kalau kita lihat di price movement-nya ini hampir berapa ya, 1, 2, 3, 8, ya 8-nya tuh dari ini ya, saham-saham big caps gitu loh. Big caps. Sisa 2-nya tuh cuman dari si MDKA sama si BBH yang kurang market cap-nya kurang dari 100 triliun gitu. Selebihnya lebih dari 100 triliun semua, kayak ICBP sama BNI itu kan 108 triliun sama 133 triliun. Jadi memang ISG ini di bulan Oktober didorong sama ini ya, sama-sama saham big caps. Makanya naiknya tuh lumayan banget. Sekarang kalau nggak salah udah 5%-an. Dari awal bulan sampai sekarang tuh ISG udah 5%-an. Nah, pertanyaannya lagi, portofolio kalian gimana? Harusnya lebih jauh, lebih tinggi lagi daripada ISG. Kalau misalnya nggak kemana-mana itu jadi pertanyaan. Iya. Iya kan. Selanjutnya mungkin kita bahas ISG kali ya.
Nah, kalau kita lihat IHSG di sini, ini kan apa ya? Dia lepas dari masa-masa suramnya lah ya, dibilang. Jadi saya tuh hampir selama setahun ya kalau kita lihat di sini. Di antara 6.150 sampai 6.000-an gitu. Segitu aja kira-kira di situ. Kemudian pas dia breakout terus naik sampai di level resisten sekarang di 6.600-an itu. Nah, level 6.600-an ini sebenarnya mirip-mirip kayak di level 2018 yang lalu ya. Jadi kalau kita flashback di 2018 itu ISG bentuk double bottom kemudian gagal. Jadi ceritanya kayak gitu ya di ISG di 2018. Gue tahu apa? Kita juga udah pernah bahas ini juga kalau nggak salah waktu di Rakyat Kapitalis itu. Udah apa belum ya? Kayaknya Rakyat Kapitalis udah mulai apa belum ya? Kayaknya belum sih. Kalau nggak salah di September baru mulai. Jadi kita waktu itu pas bahas Rakyat Kapitalis itu udah di area sini ya sih waktu itu. Di 5.800-an sampai 6.000. Kemudian ISG naik lagi. Tapi nggak pernah nyampe di level 6.600-an ke atas lagi. Selalu nyampe di bawahnya itu. Di bawahnya. Nah, ini tahun 2019 bentuk kayak gini terus turun itu. Jadi ISG nggak pernah berhasil naik lebih tinggi lagi dari 6.600-an yang ke atas. Jadi habis itu malah turun segala macam gitu. Nah, kalau kita lihat apakah saatnya jualan, kalau gue pribadi sih kalau dibilang jualan justru enggak kalau gue bilang. Soalnya yang pertama harga komoditas Indonesia itu lagi bagus dan itu penopang ekonomi kita. Yang kedua itu adalah inflow asing yang deras masuk ke Indonesia karena rupiah kita juga bagus, inflow asing di obligasi maupun di pasar saham itu lagi bagus-bagusnya. Jadi menurut gue nggak ada alasan untuk cabut dari IHSG atau dari saham-saham yang ada sekarang. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau bagi kalian yang udah untung sekitar 40%, 30%, atau 45%, 50%, atau mungkin lebih tinggi lagi sekitar 60% atau berapa, kalian kalau mau profit taking setengahnya ya silahkan kalau gue bilang. Karena ya kapan lagi itu profit taking bisa segitu besarnya di saat-saat kayak begini. Kalau gue bilang sih profit taking setengahnya tuh nggak apa-apa. Atau mau jualan semuanya tuh ya boleh-boleh aja sih. Tapi gue lebih prefer gue lebih prefer jualan setengah, terus nanti kalau pada IHSG turun ke level 6.500-an lagi, buyback lagi ke situ dengan harapan, ini sekali lagi harapan ya, harapan IHSG naik-naik terus sampai ke level, bentar, ya 7.119 lah atau 7.120, itu yang kalau harapan pribadi gue itu, cuman we never knows, nggak ada yang pernah tahu, bisa aja nanti IHSG malah turun ke 6.400 atau 6.500-an. Ada pendapat lain nggak kalau soal IHSG kayak gimana? Atau ada yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat gue? Mungkin Julio yang baru masuk kemarin. Kalau gue lihat ini juga masih bulan Oktober ya. Iya, ini masih sebenarnya Oktober. Ini masih belum penutupan akhir tahun gitu kan. Kayak masih ada lagi momentum akhir tahun gitu yang belum kejadian nih. Kalau menurut kayaknya ya masih ada upside lagi sih, cuman nah ya itu sih balik lagi ya, tebak saham gini saham nggak pernah bisa 100% kita prediksi. Pasti misalnya kita bilang pasti bulan Desember secara historis pasti naik gitu kan. Nah, iya itu. Tahu dibalik ya itu faktor X yang susah diprediksi ya. Cuman ya secara historis bulan Desember sih naik gitu kan. Tapi kalau gue bilang sih November tuh ada koreksi sih, ya gue rasa sih. Kalau gue bilang ya. Antara 2%-an, 3%-an gitu pasti ada lah ya sih koreksi. Nah, Sigma gimana Sigma? Lu udah tim yang sapu bersih udah buang barang semua atau gimana? Enggak sih. Gue sebenarnya setuju juga tadi sama lo. Jadi ya kalau memang udah
ya udah untung lumayan gitu, mendingan take profit dulu berapa persen gitu. Iya. Entah mungkin 30-50% Iya. oke gitu. Terus kayaknya sih kalau dari inflow asing tuh kayak masih kuat gitu. Iya. Kalau misal ke harga 7 ribuan tuh masih ada upside sekitar 5%-an lagi sih. Oke. Dia cuma mungkin bisa Southwest dulu di mari. Iya. Southwest dulu ya. Itu yang ini ya, yang apa sih, kayak dalam level uptrend, dalam saat uptrend itu perlu ada sideways, itu penting sebenarnya. Asal jangan sideways terus turun ke bawah, itu jangan. Di antara apa biasanya tuh kalau emang saham uptrend ya, dari sideways terus uptrend lagi, biasanya memang sideways dulu. Kalau emang semuanya mendukung ya, dana asing bagus, kemudian ekonominya juga bagus, itu pasti biasanya kayak begitu. Dia gimana dia? Aduh, gimana nih portofolio lu, udah jualan semua apa lagi nunggu-nunggu mau beli lagi nih? Belum, gue lagi nunggu-nunggu mau beli lagi, tapi menurut gue sama sih kayak Julius sama tadi. Kalau udah lumayan mending profit taking dulu, walaupun sebenarnya kayaknya marketnya masih bisa naik lagi karena kan masih Oktober ya, kayaknya ada beberapa momentum yang masih bisa naik lagi. Terus kayak jangan greedy aja sih. Ini kayaknya pertama kalinya nih gue denger dia nih optimis kayaknya setelah sekian lama. Tadi terbang nih kayaknya nih. Ini kayaknya Berry-nya nih lagi ini, makanya dia optimis nih. Masih kayak ada window dressing kan sih. Iya, masih ada window dressing. November, ya tapi kan? ada tapering loh November tuh, jangan lupa. Apa sih? Tapering US. Pengurangan pembelian obligasi. Baca-baca, taperingnya itu untuk kita di 2021 ini nggak terlalu pengaruh, itu nggak beda kayak 2013 dulu. Iya, karena ini benar juga sih. Karena kita ada ini kan burden sharing, terus kita udah dari awal tahun tuh kita udah prepare, BI juga udah kayak melakukan apa sih namanya melakukan kebijakan yang buat kayak kok BI rate apa namanya, rupiah kan masih terjaga lah ya gitu, jadi ibaratnya dia melakukan dari awal tahun nih gitu. Nah, coba dikasih tahu deh, burden sharing apaan sih gitu? Mungkin banyak yang nggak tahu ya burden sharing itu apa gitu maksudnya. Burden sharing itu kayak bagi-bagi beli obligasi kan ya? Iya, kebijakan pembelian obligasi sama oleh pemerintah aja sih. Oleh Bank Indonesia sama BI. Lebih ke bagi-bagi gitu. Soalnya apa? Kalau gue baca riset dari Bahana itu kan soal bunga pemerintah itu kan udah makan APBN tuh udah lumayan gede ya, makanya pemerintah kalau menurut riset si Bahana, pemerintah cari akal gimana caranya agar bunga itu tetap murah. Nah, makanya ngajak si BI buat nampungin obligasi yang diterbitin oleh pemerintah. Jadi itu strateginya. Ya, sebenarnya sih cerdik juga strategi itu ya. Gue nggak kepikiran tuh ke situ. Dan apa namanya, si taperingnya ini tuh dari awal tuh US tuh udah sounding gitu. Kalau kayak 2013 kan dia dadakan gitu kan, jadi kayak negara-negara lain tuh kayak nggak ada persiapan gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih smooth gitu pergerakannya. Tapi kalau gue bilang ya, tapering itu pasti ya mengingat investor retail itu sudah menguasai ISG ya, pasti dibumbuin sama berita-berita begitu aja pasti bakal panik kalau gue bilang. Iya sih benar. Langsung cabut gitu, langsung keluar gitu. Iya, inget ya, profil dari ISG itu sekarang udah sebagian, gue lupa berapa kayak 60% 70% dari retail, investor retail. Dari total transaksi harian. Total transaksi harian, oke, good. Jadi itu yang harus kita pahami bersama itu loh. Kepanikan yang tidak terduga itu yang bisa terjadi kapan aja itu loh. Yang gue kasih tahu dari sekarang, mungkin ada letupan kecil itu. Gue juga di kampus gue juga gue nggak nyangka ternyata udah hampir semua orang investasi saham. Gue nggak nyangka ternyata gue selama ini karena kerja di pasar modal jadi tahunya ya orang awam nggak tahu aja gitu. Nggak tahunya sekarang orang awam tuh udah sangat mengenal investasi saham itu yang gue nggak sadari selama ini. Soalnya lu naruh uang di deposito sekarang kecil banget, Pak. Semua orang nyari opsi lain
selain deposito. Kripto ya. Bahkan sekarang retail nyari obligasi. Iya. Kan waktu awal tahun mungkin ke kripto juga kali ya. Ya, ke kripto kan jelas kan. Cuman kan ya tapi yang benar sih ke kripto banyak banget. Banyak kripto. Jadi nyari opsi lah selain deposito. Kayak gue rugi deh naruh duit di bank gitu. Udah pada mikir gitu kan. Gue baru inget ngomong-ngomong opsi lain investasi tuh ternyata ada lah. Pokoknya temen gue tuh kena ini apa namanya skema robot apalah itu. Oh, iya gue tahu yang tuh. bodong-bodong itu. Itu apa ya? Gimana itu ya? Kalau jadi dia kan ya dia juga dibujuk-bujuk temennya sih, temennya rugi ya dia juga rugi gitu. Pokoknya pokoknya udah nih naruh. Nah gue nggak tahu itu jeda berapa lama. Abis itu kayak udah nggak ada kabar, itu webnya nggak bisa, webnya udah nggak ada, terus nomornya udah nggak bisa dihubungin kayak gitu-gitu. Hati-hati banget sih itu ya. Dia tuh bukan di kayak platform gitu atau gimana dia? Kayak robot trading gitu, cuma gue nggak tahu ya instrumennya tuh apa gitu, nggak tahu saham, nggak tahu forex, nggak tahu kripto. Nah itu tuh sering banget tuh Mak, gue lihat tuh di kalau berita pagi tuh biasanya ada editorial tuh kayak robot trading tuh sering banget. Nah gue nggak tahu dah apakah dia orangnya atau bukan, gue nggak tahu sih. Nah gue bilang robot trading itu ya kan IDX lagi ngebuka opsi itu kan sebenarnya robot trading gitu kan. Iya, IDX lagi buka opsi itu gitu. Gue nggak tahu robot trading apanya gitu yang dirobotin, gue nggak ngerti. Ya tapi kan sebenarnya biasanya ya kesamaannya kan pasti sama ya, menjanjikan return gitu. Orang tuh masih aja tergiur gitu kan. Ya mungkin mereka coba-coba mungkin yang ini beda gitu ya. Ternyata ya sama aja gitu. Dia mikirnya gue nggak ribet-ribet mikir nih gitu kali ya. Gue dapet cuan tapi nggak ribet-ribet harus mikir gitu kali ya. Kalau forex tuh kalau forex tuh ada ini copy trading. Jadi si trader transaksi apa di copy sama dia gitu. Jadi tradernya nyungsep, dia juga nyungsep, trading untung dia juga untung. Tapi gue nggak tahu mekanismenya gimana. Gue lihat sering banget iklannya karena gue sering main game ya. Gue sering banget ngeliat iklannya di Okta FX atau apa gitu. Gue nggak tahu sih mekanismenya. Iya itu gue suka lihat iklannya juga kalau yang itu. Tapi ya udah balik lagi ke pokoknya iya gitu deh. Kita udah mangbuan aja ngomongnya itu. Jadi kalau balik lagi ke ISG, semua sepakat ISG masih akan bullish ya berarti ya. Jadi ISG ini emang dari fase bullish, tapi ada tapinya. ISG butuh istirahat. Ada kemungkinan ISG di bulan November itu turun dulu, atau setelah turun mungkin akan sideways beberapa lama. Mungkin nanti Desember baru akan peaking, baru akan naik lagi. Mungkin sampai Mei kali ya, Mei ya. Nggak kayak di prank tahun 2021. Setuju nggak lo? Gimana menurut lo? Gue mikir gini ya, maksud gue di 2021 itu kan orang mikir gini, wah udahlah udah Januari nih, kemungkinan nih sampai April sampai Mei bakal naik deh. Nggak taunya kan enggak kan? ISG-nya di Februari pada apa itu turun dalam. Jadi orang gimana gitu. Tapi waktu itu jujur sih, karena ISG itu bisa naik melambung tinggi itu didukung sama influencer juga sih waktu itu. Karena kan banyak orang-orang yang sebelumnya tidak berbicara saham jadi berbicara saham gitu. Iya, betul. Jadinya begitu mereka panik massal langsung. Sampai ada jualan saham KF di Bukalapak lah, OLX lah segala macam kalau nggak salah dulu kan. Dia kayak gitu-gitu. Mesti lihat dulu sih sampai akhir tahun nih kayak gimana baru. Terus sekarang lomba-lomba juga kok sekuritas pada bikin lomba trading, webinar lah, ya pokoknya yang nge-guide pom-pom itu juga mungkin gitu ya. Bukan ya sama praktisi gitulah yang modelnya udah ya kayak bikin podcast gitu loh, bikin YouTube. Tapi mereka kan ini ada bayarannya. Kalau kita kan cuma ngobrol-ngobrol happy doang nih kayak gini. Iya benar. Iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut gue, jadi setidaknya masyarakat tuh teredukasi gitu. Iya. Tapi semakin banyak pilihan sebenarnya makin bagus ya dia. Iya. Asal makin banyak juga.
Asal jangan Dilepas menyesatkan aja aja sih gitu. ya. Soalnya di beberapa forum gue dengar dari saudara sepupu gue, itu bilangnya gini, kalau bisa tuh kita untung saham sehari 1%. Gue bilang, ya Ya, gimana kayak ceritanya gitu kayak gitu, nggak? so konsisten 1% setiap hari gitu, nggak bisa lah. Gue mikir nggak make sense kayak begitu. Gue nggak percaya. Ah masa sih kan kata dia itu, sebulan bisa 30% nih kayak gini-gini. Lihat aja nanti, akhirnya setelah ISG jeblok baru dia sadar itu salah. Iya. Lagi nggak setiap hari juga harus trading ya nggak sih? Iya, Kadang iya itu bener. menguntungkan Gue gitu. ngapain trading tiap hari, capek kali ngeliatin layar mulu. Iya. Kecuali kalau emang lu udah kebanyakan duit ya, mau trading nggak silakan deh. Jadi kesimpulannya itu ya untuk ISG masih ISG. akan bullish, cuman akan sideways dulu, dan di November kita sepakat mungkin turun ya untuk ISG. Sepakat nggak nih ISG November turun dulu? Ya sih kayaknya. Amin. Berarti gue jual dulu ya Pak. Sebenarnya ya Emang lu tergantung orangnya sih. udah full cash, udah full power lu? Kan gue berjual 30%. Oh iya. Iya. Lagi kalau nggak turun tuh ngeri tau gak? Tapi kayak gue jadi mikir ya udahlah gitu. Wah, jual Iya. aja ya, cash in ya. Enggak, Iya nggak maksud sih? gue gini loh, lu Tapi kalau misalnya melakukan misalnya naruh duit di saham tiap bulannya rutin gitu, kalau menurut gue sih nggak masalah ya, mau lu iya, simpen. iya, Menurut gue iya, kayak iya. gitu. Kecuali kalau dana lu Benar, mati benar. satu segitu, lu nggak tambah-tambahin Iya, lagi. Nah itu lu baru betul. consider harus jualan. Kalau misalnya lu Iya, tiap iya, bulan benar. masih ada, tiap bulan gue kasih di rekening saham misalnya nih ya, gue tahu tiap bulan gue naruhnya 5 juta 5 juta 5 juta tuh. Nah jadi pada saat pasarnya turun lu nggak panik, ada amunisi tambahan gitu tiap bulannya, karena lu bisa tambahin saham itu selama masih uptrend. Iya sih. Itu yang belum gue lakukan. Nah Setuju itu sih gue sama lu. gue nggak tahu tuh lu opsinya yang mana tuh, yang dana mati sekali nggak ditambahin lagi apa dulu tambahin tiap bulan, gue nggak tahu deh gitu. Belum nambah sih, gue belum kayak gitu nambah tiap bulan. Oke. Mungkin itu dulu ya dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung jualan apa enggak. Kalau saran kita mendingan jualan sebagian, 50%, 30%. Ya kalian rasain profitnya dulu lah. Kalau gue bilang, kalian rasain profit, dari situ kalian bisa happy apa, kalian atur ulang strategi lagi, ini mau kayak gimana, ngeliat saham-saham yang kalian miliki masih akan terus uptrend atau koreksi dulu. Terus kalau koreksinya udah dalam lagi, apa yang kalian lakukan. Jadi setelah udah cuan banyak, kalian atur strategi investasi lagi biar nanti siap-siap menghadapin bulan November sama Desember biar lebih bagus lagi portofolionya. Mungkin itu dulu dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Market Kapitalis. Ini juga bisa didengarkan di Spotify dan Anchor. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.